Halo, saya Bram Jadi dari kelas 12 IPA. Sekarang saya akan mengerjakan penugasan biologi. Di sini penugasan ini memiliki judul yaitu uji bintik buta mata. Nah, di sini praktik ini memiliki tujuan yaitu membuktikan adanya bintik buta mata melalui proses penglihatan. Di sini saya akan menguji dua, yaitu uji bintik buta mata kanan dan uji bintik buta mata kiri. Oke, di sini ada alat dan bahannya. Pertama, kertas karton manila berwarna putih yang berukuran 10 kali 20 cm. Di sini udah ada nih. Saya udah ukur. Ini 10. Lalu (20 cm). Oke. Nah, lalu penggaris 30 sampai 100 cm. Ini saya pakai yang 0 sampai 61 cm. Kemudian spidol, di sini saya pakai pulpen ya. Oke. Yang pertama kita menguji bintik buta mata kanan. Pertama-tama kita buat dulu kertas yang ini. Kita tulis tanda huruf berukuran 0,5 cm pada kertas karton ini. Yaitu saya menulisnya A dan B dengan jarak 10 cm. Ini udah ditulis 0,5 cm, 0,5 cm dengan jarak 10 cm. Nah, cara kerjanya yang pertama kita pegang kertas kayak begini dengan tangan kanan. Ini karena kita menguji bintik buta mata kanan. Pertama kayak begini, kita luruskan tangan kita dengan posisi A kayak pas di depan mata kanan kita. Lalu kita tutup mata kiri kita dengan tangan kiri. Kalau tutup pakai biasa gitu juga bisa. Lalu kita pusatkan pandangan, kita fokus ke huruf yang A. Ini yang A. Dan kita jangan lirik-lirik ke huruf yang B. Jadi kita fokus ke sini terus. Kemudian kita dekatin kertas perlahan-lahan sampai huruf B-nya tidak terlihat. Kemudian kita catat jarak yang terjadi pas huruf B-nya hilang gitu. Pas kita deketin, kita stop, lalu kita ukur. Kemudian kita dekatkan lagi sampai huruf B-nya tampak kembali, dan itu kita juga ukur. Oke. Kita langsung aja menguji bintik buta mata kanan. Saya pegang dulu penggarisnya agar bisa diukur. Oke, kita tutup mata kiri. Oke, di sini huruf B-nya di saya sudah tidak terlihat. Aduh. Lalu kita ukur saja di sini 33 cm pas B-nya menghilang. Ini di sekitar sini. Ya, 33 cm. Kita langsung lanjutin lagi, dekatkan lagi ke mata sampai huruf B-nya terlihat kembali. Oke, di sini sudah terlihat lagi huruf B-nya. 27 cm. Oke, jadi untuk uji bintik buta mata kanan, saya huruf B-nya menghilang pada 33 cm dan huruf B-nya tampak kembali pada 27 cm. Jadi kita akan menguji bintik buta mata kiri. Di sini cara kerjanya hampir sama, hanya saja kita yang pasti menggunakan mata kiri dan menutup mata kanan. Lalu kita fokusnya ke huruf yang B dan kita mengamati kapan huruf A hilang dan huruf A tampak kembali. Oke. Sekarang kita pegang kertas dengan tangan kiri dan mata kiri kita lurus dengan huruf yang B. Kemudian kita tutup mata kanan kita dan kita fokus ke yang B dan mengamati kapan A akan hilang. Kemudian kita dekatkan kertas perlahan-lahan sampai A hilang dan itu dicatat. Kemudian A muncul kembali, itu juga dicatat.
Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan membalikkan penggaris saya jadi supaya lebih gampang dia 0 cm nya. Langsung aja kita tutup mata kanan kita dan fokus ke yang B. Oke, di sini sudah menghilang. Kita ukur dengan garis 35 cm ya. Kemudian kita lanjutkan sampai huruf A nya muncul kembali. Oke. Di 29 cm. Oke, jadi untuk uji bintik buta mata kiri di praktik saya, huruf A nya menghilang pada 35 cm dan huruf A nya tampak kembali pada 29 cm. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan saya akan memberikan kesimpulan. Pertanyaan yang pertama itu kita disuruh untuk menjelaskan mekanisme melihat. Singkatnya, mekanisme melihat itu pertama dari cahaya yang kita lihat gitu, lalu ke selaput konjungtiva, kemudian ke kornea, kemudian ke aqueous humor, lalu ke pupil mata, kemudian langsung ke lensa mata kita, langsung ke vitreous humor, lalu ke retina, sampai ke masuk ke saraf optikus, diterima saraf optikus, kemudian terakhir ke otak. Nah, di otak ini terjadi otak yang kita ini mempresentasikan kayak gambarannya cahaya yang tadi kita terima gitu. Oke, kita langsung pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua menanyakan mengapa huruf A dan huruf B yang tadi kita praktikkan itu bisa menghilang dari penglihatan dan bisa muncul kembali gitu. Nah, singkatnya karena ada namanya bintik buta mata. Nah, bintik buta mata ini merupakan pertemuan saraf-saraf dan juga tempat keluarnya saraf-saraf mata menuju otak, sehingga nggak ada saraf yang berfungsi untuk menerima bayangan yang masuk gitu. Sehingga hal itu adalah titik di namanya bintik buta gitu. Untuk pertanyaan ketiga, kita disuruh untuk membandingkan uji bintik buta mata kanan dan kiri di praktik yang tadi kita lakukan gitu. Jadi saya dapat untuk uji bintik buta mata kanan, huruf B menghilang pada 33 cm dan tampak kembali pada 27 cm. Kemudian untuk uji bintik buta mata kiri, huruf A menghilang pada 35 cm dan tampak kembali pada 29 cm. Nah, walaupun angka tersebut berbeda, tapi kalau dikurangkan itu dua-duanya 6 cm, sehingga pada kedua mata ini sama gitu titik butanya, kapan hilang dan kapan muncul kembali gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan keempat. Ditanya mengapa terkadang kita tidak bisa melihat suatu benda yang berada di depan mata kita. Itu karena mungkin benda tersebut tidak terlihat jelas, mungkin karena adanya terlalu cepat, jadi tidak bisa diinformasikan secara langsung, atau enggak buram, dan atau benda tersebut terlalu dekat dengan mata sehingga jaraknya terlalu dekat sehingga akan buram gitu, susah dilihat. Nah, hal-hal itulah yang biasanya mengapa kita tidak bisa melihat benda-benda yang berada di depan mata kita. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, ditanya mengapa orang yang mengkonsumsi minuman alkohol dapat mengalami gangguan penglihatan atau skotoma. Nah, skotoma itu kayak penurunan atau berkurangnya kemampuan penglihatan mata kita gitu. Nah, skotoma itu. Kemudian apa hubungannya dengan alkohol? Yang pertama, alkohol itu jika saya cari-cari di Google itu bisa menyebabkan mata kering. Nah, ketika seseorang mabuk minum alkohol itu akan menyebabkan mata mereka merah dan kering, sehingga jika hal itu diteruskan secara terus-menerus dan akhirnya kasusnya menjadi semakin parah, hal-hal yang bisa terjadi adalah salah satunya kelenjar air mata orang tersebut bisa berhenti berfungsi. Kemudian gangguan penglihatan sementara dalam alkohol itu ada
namanya racun atau toksin. Nah, hal itu bisa merusak saraf-saraf penglihatan kita sehingga akan terjadi gangguan penglihatan. Misalnya contoh-contohnya kayak tidak bisa melihat jarak jauh dan sehingga itu atau minus lah. Kemudian gangguan penglihatan permanen seiring bertambahnya usia. Nah, jika orang yang sering minum alkohol itu dapat mengganggu fungsi hati kita gitu. Jadi hati kita akan terus bekerja sehingga akan memproduksi namanya glutathione protein. Nah, jika kita kekurangan itu, yaitu glutathione, itu dapat menyebabkan katarak sehingga itu akan mengganggu penglihatan mata kita gitu. Oke, itu saja pertanyaan-pertanyaannya, ada 5 itu. Lalu saya akan memberikan kesimpulannya. Jadi kesimpulan untuk praktikum pada kali ini adalah mata kita itu sangat berfungsi dan sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus merawat dengan makan makanan yang sehat, mencegah hal-hal yang akan berdampak ke mata kita seperti memainkan gadget terlalu dekat atau memasukkan benda ke mata kita secara tidak sengaja. Itu kita harus rawat mata kita. Nah, lalu dalam praktikum ini kita menemukan ada namanya bintik buta mata. Nah, hal itu adalah titik di mana kita tidak bisa melihat suatu benda yang ada di depan mata kita gitu. Sehingga praktikum ini bisa menambahkan informasi buat kita. Nah, lalu dalam pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan tadi kita tahu kenapa terkadang ada benda yang di depan mata kita yang tidak bisa kita lihat. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa mungkin benda tersebut buram atau tidak terlihat dengan jelas, lalu terlalu cepat sehingga mata tidak bisa mengikuti dan benda tersebut tidak bisa ditangkap oleh mata, atau enggak benda tersebut terlalu dekat dengan mata kita sehingga mata kita susah untuk melihat benda tersebut. Nah, terkadang hal-hal itulah yang biasanya menyebabkan benda tersebut tidak terlihat di depan mata kita. Oke, sekian dari praktikum tentang uji bintik buta mata pada kali ini untuk penugasan biologi saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, bye.